Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azminah Najimah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis dan Kecerdasan Spiritual Siswa. Yang pertama, latar belakang dalam melaksanakan penelitian kualitatif ini, yakni salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa itu adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, menurut Rahman, PBL ini adalah model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada peserta didik. Nah, model PBL inilah yang mendorong siswa untuk berusaha memahami konsep matematika sehingga siswa dapat menggunakan atau mengaplikasikan konsep matematika yang diperoleh dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam PBL ini siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak terjadi secara satu arah. Nah, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa SMP kelas 8. Yang kedua, bagaimana kecerdasan siswa SMP kelas 8. Yang ketiga, bagaimana analisis kemampuan berpikir visual. Bagaimana analisis kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa SMP kelas 8. Kemudian definisi operasional. Yang pertama itu ada analisis. Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap masalah yang disajikan. Ini menurut Fauzan dan kawan-kawan pada 2017 halaman 72. Nah, untuk kecerdasan spiritualnya sendiri merupakan kecerdasan kemampuan individu dalam mengelola nilai-nilai, norma-norma, dan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan pikiran bawah sadar atau lebih dikenal dengan suara hati. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa SMP kelas 8. Yang kedua, untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa SMP kelas 8. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa SMP kelas 8. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa. Yang kedua, untuk manfaat praktis itu dibagi kepada 4 poin. Yang pertama, bagi sekolah, diharapkan dapat menambah kepustakaan dan juga menjadi bahan kajian sebagai salah satu alternatif dalam kemajuan dunia pendidikan, khususnya pada mata pelajaran matematika. Kemudian bagi pendidik, itu diharapkan dapat memberikan alternatif model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa. Ketiga, bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa sehingga prestasi belajar siswa itu dapat meningkat. Dan yang terakhir, bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan praktik pembelajaran yang terkait dengan kemampuan pemahaman matematika dan kecerdasan spiritual siswa. Kemudian landasan teori. Yang pertama, analisis. Nah, menurut Sugiono dalam Rika Ramdhani pada 2018, analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori
kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada kemampuan pemahaman matematis, yakni kemampuan dalam mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika, serta dapat menyatakan kembali konsep matematika dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, dalam kemampuan pemahaman matematis itu terdapat indikator. Di sini saya menjelaskan 7 indikator. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep, kemudian mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, membuat contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, memilih prosedur tertentu. Dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep algoritma ke dalam pemecahan masalah. Kemudian ada kecerdasan spiritual, yakni kecerdasan yang terdapat dalam diri seseorang yang ditujukan melalui perilaku kerohanian atau keagamaan. Dalam kecerdasan spiritual ini terdapat indikator. Ada 8. Yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemudian kemampuan menjadikan hidup bermakna dan memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi misi dan nilai-nilai, kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, dan yang keenam berkaitan dengan keimanan, yang ketujuh memiliki kualitas sabar, dan yang terakhir memiliki empati yang kuat. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif, terdapat kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa pada materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil dari suatu penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya, itu ada tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi SPLDV. Dan juga ada angket. Angket yang disajikan itu yakni angket tertutup. Adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup mengenai kecerdasan spiritual siswa yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada wawancara dilakukan untuk mengetahui dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Nah, pada tahap ini, peneliti memisahkan antara data yang sesuai dan juga tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatannya dimulai dari editing, pengelompokan, dan meringkas data, kemudian dibuat pengodean data, kelompok, dan pola-pola dalam penelitian. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal, atau pentingnya kemampuan pemahaman matematis. Kemudian instrumen tes kemampuan pemahaman matematis, instrumen angket kecerdasan spiritual, dan instrumen wawancara kemampuan pemahaman matematis dan kecerdasan spiritual siswa. Kemudian ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari materi SPLDV. Selanjutnya ada subjek, waktu, dan tempat penelitian. Nah, dilakukan pada siswa
SMP Negeri 1 Tasikmalaya sebanyak 30 siswa kelas 8 yang dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2022. Nah, mungkin itu penjelasan terkait proposal penelitian yang saya ajukan berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.